Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita telah membahas salah satu bab yang paling utama di antara perkara-perkara utama yang lainnya dari pelajaran akidah, yaitu Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jal wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, wa min ladunhu, dan diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa laysa bimakhluqin fayabidu, dan dia Al-Qur'an itu bukanlah makhluk yang akan binasa. Ya, ini bukanlah Al-Qur'an itu makhluk sehingga dia akan binasa, karena setiap makhluk itu akan binasa. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah, maka dia tidak akan binasa. Maksudnya dia tidak akan hilang, tidak akan binasa sebagaimana binasanya makhluk. Telah berlalu kita jelaskan beberapa hal penting terkait dengan perkara ini. Namun kemudian kita katakan bahwa kalau dikatakan Al-Quran itu kalam Allah, maka pertanyaannya, apakah kalam Allah itu cuma Al-Quran saja? Jawabnya bukan atau tidak. Kalam Allah azza wa jal itu bukan Al-Quran saja. Bahkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya banyak sekali, tak terhitung. Seperti apa? Kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, dan itu semua adalah kalam Allah azza wa jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang Allah kehendaki dan kapan Allah azza wa jalla kehendaki. Sebab itu kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah, maka ada sifat fi'liyah, ada sifat thubutiyah, ada sifat yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan selama-lamanya ada pada Allah, seperti tangan Allah. Ini sifat yang tetap ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah satu ketika Allah itu tidak punya tangan, itu tidak pernah. Waliyadzubillah. Selama-lamanya Allah azza wa jalla mempunyai tangan. Tapi ada sifat-sifat yang dia sifat fi'liyah, yaitu dia ada ketika Allah berkehendak dan dia tidak ada ketika Allah tidak berkehendak. Seperti sifat datang, maka Allah datang ketika Allah berkehendak. Begitu juga sifat turun, Allah turun ketika Allah berkehendak. Dan begitu pula sifat kalam, ketika Allah
berkehendak. Ya. Nah. Karena sebab itu ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum disebutkan di dalam surat Luqman Allah Azza wa Jalla berfirman walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Itu dan seandainya walau anna ma fil ardi min syajaratin, kalau seandainya apa pohon-pohon di bumi itu semua aqlamun menjadi apa pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan lautan itu menjadi tinta ditambah lagi kepadanya 7 lautan, ma nafidat kalimatullahi, niscaya tidak akan habis untuk menulis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha aziz lagi maha hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari sisi pendalilannya di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa saja kalau seandainya pohon-pohon itu menjadi kalam, menjadi pena, dan lautan itu menjadi tinta, bahkan kalau habis ditambah lagi dengan 7 lautan, itu untuk menulis kalam Allah Azza wa Jalla, niscaya dia tidak akan sanggup menulis kalam Allah. Artinya betapa banyaknya kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi kalam Allah itu bukan Al-Quran saja ya, bukan Al-Quran saja. Dan kemudian Al-Quran kita katakan bahwa kalam Allah Azza wa Jalla itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman secara langsung kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril, ya maka mungkin saja orang bisa berasumsi di situ. Diturunkan dalam bentuk apa? Ilham begitu, yakni disusupkan berupa firasat atau yang lainnya. Ya, tetapi kita katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam lafaz Muslim ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahabba 'abdan da'a Jibril faqala." Itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril dan Allah berfirman, "Inni uhibbu fulan." Sesungguhnya aku mencintai fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Apa syahidnya? Syahidnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu ketika Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, Allah panggil Jibril dan Allah katakan kepada Jibril apa? Inni uhibbu fulan. Sungguh aku mencintai si fulan. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi kalam Allah diturunkan oleh Allah kepada utusan-utusannya dari kalangan manusia melalui perantara utusannya Allah Azza wa Jalla dari kalangan malaikat, itu bukan berupa firasat. Bukan berupa apa? Firasat ya. Naam. Baik. Kemudian ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada satu bantahan atau ada sisi bantahan terhadap orang-orang yang menafikan kalam Allah Azza wa Jalla. Yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, atau Taurat itu makhluk, Zabur itu makhluk, atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu makhluk pada umumnya. Maka kita katakan secara tidak langsung mereka telah menetapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu sifat kekurangan, aib yang ada pada Allah, dan mereka menghilangkan dari Allah sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna.
Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika mencela sebagian orang-orang musyrik ya yang menyembah berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah tabaraka wa taala menunjukkan kekurangan-kekurangan berhala-berhala tersebut. Apa kekurangan berhala-berhala itu? Hah? Kekurangan berhala itu apa? Naam, diantaranya tidak bisa berbicara. Tidak bisa apa? Berbicara. Seandainya dia Tuhan, Rob semesta alam, maka soal berbicara saja dia tidak bisa. Itu kelemahan Tuhan. Itu kelemahan apa? Tuhan. Dan ini mustahil terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwarun ambarazu annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu dhalimin." Itu dan kaum Musa telah apa? Setelah kepergian Musa yakni ke Bukit Tursina ya. Itu kemudian Musa meninggalkan kaumnya selama beberapa malam. Tapi ternyata kaum itu membuat apa? Membuat patung. Iya. Membuat patung dari perhiasan-perhiasan mereka itu. Ya, di patung anak lembu. Dan apa? Di situ di sisi pendalilannya di sini dikatakan apa? Annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Yaitu anak lembu itu tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara dengan mereka dan tidak bisa apa? Menunjuki mereka. Nah, ini menjadi sisi pendalilan di sini adalah la yukallimuhum. Ya, yang dikatakan oleh mereka Tuhan itu tidak bisa berbicara dengan mereka. Ini aib apa bukan? Aib, sisi kekurangan. Sisi kekurangan. Nah, demikian pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendebat kaumnya ya, di mana Nabi Allah Ibrahim membongkar berhala-berhala itu dan disisakan oleh Nabi Allah Ibrahim itu satu berhala saja. Iya, yang paling besar dari berhala-berhala yang ada. Ada berhala-berhala banyak dirobohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan beliau sisakan satu berhala saja. Tapi ketika kaumnya itu mendapati bahwa berhala-berhala itu semuanya telah hancur, mereka menuduh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ini perbuatan Ibrahim ini. Ya, maka ketika Nabi Allah Ibrahim dipanggil, dihadapkan di hadapan mereka dan mereka bertanya ya, apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ketika mereka berkata, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan demikian ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang paling besar ini yang lakukan. Karena yang lain ada banyak, semuanya roboh, tinggal satu aja. Berarti ini yang satu ini yang pasti lakukan ini. Ya, mungkin dia Tuhan pada saat itu dia emosi, yang kecil-kecil mungkin melawan perintahnya dia hancurkan yang kecil-kecil, tinggal dia saja. Begitu apa logikanya Nabi Allah Ibrahim. Lalu apa kata Nabi Allah Ibrahim syahidnya? Fasaluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada berhala-berhala itu kalau dia bisa bicara. Ya, artinya di sini sisi aib, sisi kekurangan daripada makhluk yang dinisbatkan kepadanya sifat ketuhanan, yaitu tidak bisa bicara, tidak bisa bicara. Nah, maka ini kalaulah mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah, kitab-kitab Allah itu bukan kalam Allah, berarti mereka menafikan sifat kesempurnaan dari Allah yaitu berbicara. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara, maka itu sifat kekurangan dan aib bagi Tuhan, dan itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam diskusinya Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya, begitu pula Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ya, dengan kaumnya ketika kaumnya membuat lembu itu dari
Di emas itu dibuat sedemikian rupa, begitu angin masuk kan ada bunyi di situ ya. Naam dan seterusnya. Taib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Kita masuk pada bab yang baru. Daripada apa namanya? Syarh Sunnah Al-Muzani rahimana wa rahimahallah. Kata Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Dan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, kudrahnya, ini kekuasaannya, wa na'tuhu wa sifatuhu, ciri dan sifatnya, kamilatun ghairu makhluqat, adalah sempurna, ghairu makhluqat, dan dia bukan makhluk, yakni kalimat-kalimat Allah itu sempurna, tidak ada padanya kekurangan, dan apa, sifat-sifat Allah itu juga sempurna, kudrah Allah juga sempurna, dengan kesempurnaannya itu ghairu makhlukin, dia bukan makhluk. Nah, daimatun azaliyatun. Nah, sifat-sifat Allah, kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat Allah azza wa jal itu daimatun azaliyat, yaitu dia abadi dan dia azali. Kalau abadi itu ya dikekal selama-lamanya, azali itu adalah sesuatu yang ada tanpa adanya permulaan, ya. Jadi azali itu ada sejak zaman dulu, tidak ada permulaan padanya. Makanya dari itu ketika bicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang awal itu kan para ulama mengatakan, meskipun di dalam akidah at-tahawiyah nanti disebutkan di situ qadimun, ya, qadim. Tetapi para ulama mengatakan penggunaan qadim di situ adalah sebagai khabar, bukan menetapkan bahwa sifat Allah itu qadim. Sebab qadim itu maknanya adalah ada awal tapi ada permulaan, tadinya tidak ada kemudian ada. Makanya dari itu di dalam lafaz-lafaznya itu yang tepat, yang ada di dalam lafaz adalah al-awwal, yaitu yang pertama tanpa ada permulaan. Naam. Karena tidak mungkin ada satu makhluk pun datang sebelum Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak mungkin ada. Maka Allah itu al-awwal. Dan apa? Sifat-sifat Allah itu azali. Artinya sifat Allah itu ada sejak awal tanpa ada permulaan. Bukan berarti sifat Allah itu suatu saat tadinya itu Allah belum sempurna, belum ada sifatnya, kemudian suatu saat ada sifatnya, begitu. Tidak ada. Bukan itu maksudnya. Paham ya? Ini sifat Allah itu azali. Dan dia daimat, dia abadi. Sifat Allah itu bukan suatu ketika Allah itu mempunyai suatu sifat lalu suatu ketika sifat itu hilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, tidak akan pernah demikian. Karena apa? Sifat Allah azza wa jalla itu abadi dan azali. Nah, kemudian apa kata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, wa laysat bimuhdatsatin fatabidu. Ya, ini penjelas saja. Ya, ini kalimat-kalimat Allah, kudrah Allah, sifat-sifat Allah itu adalah bukan sesuatu yang baru fatabidu sehingga nanti dia lenyap, dia hilang. Karena setiap sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diciptakan baru ada, ya, dia makhluk kemudian nanti dia hilang lagi. Iya, kemudian nanti dia hilang lagi. Bukan seperti itu. Kalau berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak seperti itu. Walakana rabbuna naqisan fayazidu, dan Rabb kita itu juga bukan zat yang mempunyai kekurangan sehingga dia membutuhkan penambahan. Ini Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak kurang dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak kurang dalam kemuliaannya, tidak kurang dalam kudrahnya, ya, dan seterusnya. Yang kalau itu ada kekurangan, maka pasti suatu saat dia membutuhkan penambahan untuk penyempurnaan, ya. Tapi sifat-sifat Allah tidak demikian, kudrah Allah tidak demikian. Naam. Dan kalam Allah jalla wa ala tidak demikian pula. Naam. Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqina.
Kalau dalam sebagian cetakan yang dikasih footnote itu syabaha itu apa? Di dikasih keterangan dengan syabbihi. Memang itu ada perbedaan makna sedikit ya. Kalau ya saya lihat yang saya yakini, yang saya lihat dalam pembahasan itu lebih tepatnya itu syabah. Kalau dikatakan syabhi juga bisa, tapi itu ada perbedaan makna sedikit, penyerupaan dalam beberapa sisi ada perbedaan makna. Dan antum lihat aja di kamus gimana maknanya nanti. Kalau lihat di kamus itu dijelaskan lebih lengkap di situ ya. Nah, baik. Kemudian di situ Al-Imam Al-Muzani mengatakan apa? Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala itu yakni mulia dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Ini sifat Allah itu mulia dari penyerupaan dengan makhluk. Yakni sifat Allah itu tidak mampu, karena kemuliaan sifat Allah, maka tidak ada sifat makhluk itu yang bisa serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya sifat Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani, wa qasurat anhu fitanul wasifina, dan apa? Orang-orang yang cerdas, yang pintar itu tidak mampu menerangkan kaifiat sifat-sifat Allah itu. Sebagaimanapun cerdasnya seseorang, sebagaimanapun pintarnya seseorang, itu dia tidak akan mampu menggambarkan bagaimana kaifiatnya sifat-sifat Allah. Paham ya ikhwan? Naam. Kemudian kata beliau, qaribun bil ijabati inda su'al. Jadi Allah itu maha dekat mengabulkan doa. Allah itu maha dekat mengabulkan doa. Ba'idun bita'azzuzi la yunalu. Namun Allah Subhanahu wa taala itu jauh dengan kemuliaannya, yakni yang tidak dapat dijangkau. Allah dekat dalam mengabulkan doa. Setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah kabulkan doa setiap orang. Allah tabaraka wa taala itu dekat dalam mengabulkan doa. Jadi dekat secara zat apa dekat secara kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah ya. Ini yang ingin diterangkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Itu Allah dekat dalam mengabulkan doa. Dengan dekatnya Allah dalam mengabulkan doa hamba itu bukan berarti zat Allah itu dekat. Sehingga kata beliau ba'idun bita'azzuzi la yunal. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang demikian itu, Allah dengan kemuliaannya itu tidak dapat dijangkau, tidak dapat dijangkau. Naam, alin ala arsyih. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Allah dekat mengabulkan doa, tetapi Allah tinggi di atas arsy-Nya. Naam. Kalau misalnya kalimat ini tidak perlu disebutkan di sini, padahal kalimat ini kan sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di awal-awal juga, sudah disebutkan. Iya. Tapi beliau ulangi di sini ketika berbicara tentang dekatnya Allah dalam mengabulkan doa. Allah itu mulia, ya. Allah tidak dapat dijangkau kemuliaannya, tetapi Allah itu alin ala arsyih. Allah itu tinggi di atas ars. Apa maksudnya? Al-Imam Al-Muzani ingin memberikan pemahaman bahwa dekatnya Allah itu adalah sifat-sifatnya Allah. Tetapi zat Allah itu alin ala arsyihi. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqih. Allah di atas arsy bukan berarti Allah itu menyatu dengan arsy. Bukan berarti Allah menempel dengan arsy. Sehingga adalah kalimat beliau yaitu ba'inun min khalqih, yaitu terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluk. Kenapa? Maksudnya Al-Imam Al-Muzani menyebutkan kalimat ini memberikan pelajaran kepada kita, asumsi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di arsy itu bukan berarti Allah menempel dengan arsy Allah Azza wa Jalla. Iya. Tetapi apa kata Al-Imam Al-Muzani? Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Ini sebenarnya juga bantahan ya. Bantahan ketika orang-orang yang memainkan logika mereka lalu mempermisalkan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan kalau Allah di arsy itu berarti Allah menempel dengan makhluk.
Nah, itu nggak mungkin dan seterusnya kita katakan bahwa jauh sebelum ada pemikiran mereka itu para imam sudah memberikan kaidah untuk membantah logika mereka, yaitu apa? Ba'idun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Maujudun walaysa bima'dumin wala bimafqudin, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada, bukan hanya hayalan-hayalan. Allah itu ada, walaysa bima'dumin, ya, bukan Allah itu tidak ada, wala bimafqudin, dan bukan Allah itu hilang. Ya, enggak, Allah tidak seperti itu. Allah itu ada selama-lamanya. Allah itu bukannya sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah itu bukan hilang. Bukan seperti akidah yang apa? Mengatakan bahwa Allah itu ada seperti tidak ada. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini subhanallah ya, di kalimat-kalimat Al-Imam Al-Muzani ini sebenarnya beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukan sifat-sifat Allah dan bagaimana kita seharusnya ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah. Nah, kita harus tahu bahwa sifat-sifat Allah itu sempurna, dia bukan makhluk, itu yang pertama. Kemudian sifat-sifat Allah itu abadi dan azali. Kemudian sifat-sifat Allah itu tidak akan pernah lenyap. Kemudian sifat-sifat Allah itu tidak kurang yang membutuhkan penambahan. Kemudian sifat-sifat Allah itu mulia dari penyerupaan dengan makhluk, ya. Ya, ini berarti Al-Imam Al-Muzani menetapkan Allah itu kalam. Ya, Al-Qur'an itu kalam, maka Allah itu berbicara, tapi di sini beliau juga mengatakan bahwa sifat Allah itu apa? Mulia dari penyerupaan. Berarti kalamnya Allah itu tidak serupa dengan kalamnya makhluk dan seterusnya. Kemudian apa? Sebagaimanapun seseorang berpikir tentang kaifiat sifat-sifat Allah, dia tidak akan mampu. Maka dari itu Al-Imam Al-Muzani mengatakan, memberikan indikasi, jangan mencoba untuk berpikir tentang kaifiah sifat-sifat Allah. Kenapa? Jangan demikian. Kenapa? Karena secerdas apapun seseorang, kasurat anhu fitanul wasifin. Ya, dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu untuk apa? Menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah itu. Ya. Kalau kita bicara tentang tangan Allah, jangan berpikir tentang kaifiat tangan Allah. Kenapa? Karena secerdas apapun, Anda tidak akan mampu menggambarkan bagaimana kaifiatnya tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita bicara tentang Allah itu apa namanya turun, jangan pernah menggambarkan bagaimana kaifiatnya Allah turun. Karena secerdas apapun pemikiranmu, engkau tidak akan mampu untuk membayangkan bagaimana kaifiat Allah itu turun. Ketika kita bicara bahwa Allah Subhanahu wa taala itu datang, jangan pernah berpikir bagaimana kaifiatnya Allah itu datang, karena secerdas apapun engkau tidak akan mampu berpikir tentang kaifiat bagaimana Allah itu datang. Maaf ya ikhwan. Sebenarnya kalau kita mentadaburi kalimat-kalimat ini cukup bagi kita, ya, sebagai kaidah yang agung dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tidak perlu bertanya kenapa demikian, bagaimana harusnya dan seterusnya. Tidak perlu kita mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kita katakan kalau Allah turun dari arsy-Nya Allah, berarti arsy-Nya Allah itu kosong. Tidak perlu ada. Kenapa? Karena sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan mampu membayangkan, mensifatkan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seandainya engkau berpikir bahwasanya Allah itu turun sehingga arsy Allah kosong, disitulah keterbatasan pemikiranmu dan engkau telah melakukan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Naam. Kemudian kata beliau, qaribun bil ijabah inda su'al, ya, ini Allah itu kalau diminta maka Allah itu dekat mengabulkan doa. Ya. Allah itu selalu mengabulkan doa setiap orang yang meminta. Hanya saja terkadang doa orang itu terlambat dikabulkan, atau memang doa orang tersebut tidak dikabulkan di dunia dan seterusnya. Ada hikmah-hikmah yang banyak, ya. Barangkali dia melakukan hal-hal yang ada pada dirinya terhalang, sebab-sebab terhalangnya doa, atau barangkali dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla yang membalas doanya itu di akhirat dan seterusnya. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu dekat, ya, dengan mengabulkan doa hamba ketika hamba itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau enggak sekarang besok, kalau enggak besok ya lusa. Kalau enggak ya bulan ini, kalau enggak bulan ini ya bulan depan, terus begitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Anda meminta kepada Allah sendiri itu Anda enggak rugi. Anda enggak rugi karena doa itu hakikatnya adalah ibadah. Dia orang yang dia berdoa dikabulkan atau tidak dikabulkan, hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanyakan apa maksudnya Al-Imam Muzani meletakkan bab ini, kalimat ini di tengah-tengah pembicaraan tentang sifat-sifat Allah, yaitu Al-Imam Muzani ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak ada di mana-mana. Allah itu tidak ada di mana-mana. Yang ada di mana-mana itu adalah kekuasaan Allah ketika Allah mengabulkan doa setiap hamba salah satunya. Ya, nah karena Allah dekat mengabulkan doa hamba. Ya, ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kekuasaannya itu sangat dekat dengan makhluk, sangat apa? Dekat. Nah, dalam mengabulkan doa dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu beliau menerangkan bahwa sifat Allah sendiri itu, Allah Azza wa Jalla itu ba'idun bitaharruzi la yunal, yaitu Allah itu tidak bisa dijangkau. Allah itu jauh dengan kemuliaan yang tidak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau. Kalau kita bicara tentang kemuliaan Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus tahu bahwa sifat Allah itu sangat mulia. Ya, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Azza wa Jalla, yang pantas bagi Allah. Nah, kalau sifat Allah itu sangat mulia, tidak mampu dijangkau oleh makhluk, tidak mampu dijangkau oleh makhluk. Nah, sehingga kalau orang dia berusaha untuk melakukan apa, bertanya tentang kaifiyah, dia berusaha untuk melakukan penyerupaan dengan makhluk, maka ini artinya orang ini dia berusaha untuk membayangkan bahwa ada makhluk yang mempunyai sifat yang sama mulianya dengan sifat Allah Azza wa Jalla, dan itu mustahil, itu tidak akan mungkin. Iya, mafhum ya? Karena Allah punya tangan yang mulia, tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Tidak ada makhluk mempunyai kemuliaan yang sama dengan kemuliaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nam, alin ala arsyih, ya Allah itu tinggi di atas arsy, dan bain min khalqih, terpisah dari makhluknya, yakni tidak menempel. Maujudun wa laisa bima'dumin wala bimafqudin, yaitu Allah itu ada, bukan tidak ada, dan bukan hilang. Allah itu tidak demikian. Baik, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang kalam Allah, maka seperti Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan juga ya. Kemudian di sini juga disinggung oleh Syekh Abdul Razak ya, nanti disinggung oleh Syekh Abdul Razak, walaupun beliau menyinggungnya dengan kalimat yang singkat, kita bacakan di sini. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahallah, falamma dzakara al-musannifu rahimahullah aqidata ahli sunnati wal jamaati fil Qur'an wa annahu kalamullah azza wa jalla wa wahyuhu wa tanziluhu wa annahu laysa bimakhluqin, dzakara ba'dahu aqidata ahli sunnati wal jamaati fi umumi sifat. Yaitu tatkala Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan akidah ahlu sunnah tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, wahyunya, dan diturunkan dari Allah Azza wa Jal, wa annahu laisa bimakhlukin, dan Al-Quran itu bukan makhluk, dzakara ba'dahu aqidata ahlu sunnati wal jamaah fi umumi sifat. Maka kemudian Al-Imam Al-Muzani melanjutkan dengan menyebutkan akidah ahlu sunnati wal jamaah secara umum terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, terkait dengan sifat-sifat Allah. Wa bayyana anna jami'aha ghairu makhluqatin, dan Al-Imam Al-Muzani menjelaskan bahwa semua sifat-sifat Allah itu ya ghairu makhluqah, dia bukan makhluk, dia bukan makhluk. Bal Rabbuna Azza wa Jalla huwa wahdahu al-khaliq, bahkan Rabb kita Allah Azza wa Jalla adalah wahdahu al-khaliq, yakni apa, satu-satunya pencipta, satu-satunya pencipta. Wa kullu ma adahu makhlukun, dan semua selain daripada Allah itu adalah makhluk. Selain daripada Allah itu makhluk. Ya, kalau selain daripada Allah itu makhluk, berarti kalam makhluk apa bukan? Ini maksudnya pena bukan kalam Allah, bukan pena catatan amal itu makhluk apa bukan? Makhluk. Mizan itu makhluk apa bukan? Makhluk. Neraka itu makhluk apa bukan? Makhluk. Surga itu makhluk apa bukan? Makhluk, begitu ya. Nah, selain daripada Allah Azza wa Jalla itu semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, selain daripada Allah Azza wa Jalla, daripada sifat-sifat Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan Allah itu Maha Esa lagi Maha Mulia. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, kita baca terus sampai di keterangan beliau tentang apa kalimat itu apa sebenarnya, kalam itu, kalimatullah di situ, kalimat itu apa, kata beliau. Wala yuqalu fi syai'in min sifatihi innaha makhluqah. Tidak boleh dikatakan tentang sifat Allah bahwa sifat Allah itu makhluk, tidak boleh. Ya. Kemudian kata beliau, la fi sifatil kalam walal qudrah wala sam'i walal basari wala al iradati wala ghairiha min sifati rabbina jalla wa ala. Itu tidak boleh baik dalam tentang sifat-sifat Allah itu tidak boleh kita katakan bahwa dia itu makhluk. Sesuatu pun dari sifat Allah tidak boleh kita katakan dia makhluk, baik pada sifat kalam, sifat kudrah, kekuasaan, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat kehendak, itu tidak boleh kita katakan makhluk, karena dia itu sifat. Karena dia apa? Sifat. Nah, dan selain daripada sifat-sifat Allah. Lalu kata beliau, al-awwal wa qawluhu kalimatullah, dan kata penulis kalimatullah, kalimatullah nau'an, kalimat Allah itu ada dua, kata al-imam kata Syekh Abdul Razak. Dan ini penjelasan beliau ini hakikatnya dinukil daripada penjelasan al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, dan yang lainnya. Tetapi di sini Syekh Abdul Razak menukilnya dengan singkat, ya. Nanti kita boleh, kalau boleh Anda akan jelaskan bagaimana penukilannya dijelaskan oleh al-alama Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan lainnya. Tapi kita baca keterangan Syekh Abdul Razak. Kalimat Allah itu ada dua, kata beliau. Al-awwalu, yang pertama, kalimatuhu al-kauniyah al-qadariyah. Ya, kalimat Allah yang apa? Kalimat kauniyah qadariyah. Kalimat kauniyah qadariyah. Kama qala ta'ala, innama amruhu idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu sesungguhnya urusannya itu jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka hanya cukuplah bagi Allah untuk berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia apa yang Allah kehendaki. Sampai di sini saja penjelasan Syekh Abdul Razak. Tetapi Anda terangkan di sini bab ini, ya. Kalau yang dimaksudkan dengan kalimat kauniyah qadariyah itu, ikhwan, apa pengertiannya? Di sini Syekh Abdul Razak langsung menyebutkan ayat. Maka kita katakan pengertiannya itu adalah kalimat Allah yang dengannya terjadi atau terlaksana seluruh makhluk. Kalimat Allah yang dengannya terjadi atau terlaksana seluruh makhluk. Ya. 6. Sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Contohnya apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya berkaitan dengan penciptaan takdir. Berkaitan dengan penciptaan takdir. Yang kedua, pasti terjadi. Kalau kalimat Allah yang kauniyah qadariyah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. 6. Contohnya apa? Ya, contohnya tidak ada satu manusia pun yang bisa keluar dari takdir Allah. Tidak bisa satu manusia pun yang keluar dari kehendak Allah itu. Jadi pasti terjadi. Kauniyah qadariyah. Yang ketiga apa? Mencakup iman, kufur, taat dan maksiat, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Iman, kufur, maksiat, taat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bukan berarti Allah menciptakan iman saja, kufur tidak diciptakan oleh Allah, bukan. Mafhum, ya? Nah, kemudian apa lagi? Ya, tidak ada satu makhluk pun yang mampu keluar dari kalimat Allah yang kauniyah qadariyah ini. Maka dari itu Allah berfirman di situ, innama amruhu idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, apa yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Itulah kalimat kauniyah. Orang mukmin, orang kafir, orang fasik, semuanya berada dalam apa? Kalimat Allah kauniyah qadariyah. Begitu. Paham, ya, ikhwan? Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Razak Ats-Tsani, yang kedua, kalimatuhu asy-syar'iyyah ad-diniyah. Yaitu kalimat Allah, kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat syar'iyah diniyah. Kalimat syar'iyah diniyah. Kata Syekh Abdul Razak, minha diantaranya al-kutubul munazzalah 'ala rusul wallati istamalat 'alal amri wan nahyi wal ahkam, wa min hadhil kutub al-Qur'anul Karim.
Yang dimaksudkan dengan kalimat syariah diniyah itu diantaranya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, yang mencakup perintah, larangan, dan hukum-hukum. Wa min hadhil kutub, dan diantara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Nah, sampai di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, menukilkan kepada kita kalimat apa? Syariah diniyah. Nah, kita berikan catatan ya. Kalau begitu apa sih penjelasan yang paling mudahnya? Kalimat syariah diniyah. Kalimat-kalimat syariah diniyah itu yang paling mudahnya adalah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla berupa wahyu, perintah, larangan, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan syariatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Kalimat-kalimat syariah diniyah. Kalimat-kalimat syariah diniyah itu maksudnya apa? Kalimat-kalimat Allah berupa apa? Wahyu, perintah, larangan, apa, kitab-kitab Allah dan syariat-syariat Allah. Nah, sampai di sini mafhum ya ikhwan? Paham ya? Ciri-cirinya apa? Kalau berbicara tentang kalimat-kalimat Allah syariah diniyah, itu yang pertama berkaitan dengan agama dan ibadah. Berkaitan dengan agama dan ibadah. Yang kedua apa? Dicintai dan diridai oleh Allah. Karena dia berkaitan dengan perintah dan larangan. Kalau orang dia lakukan, dia mendapatkan cinta Allah, dia diridai oleh Allah. Gitu. Dan itu bisa terjadi, bisa tidak. Kenapa bisa terjadi, bisa tidak? Karena Allah memberikan kepada manusia kemampuan atau apa? Keinginan. Tapi beda dengan apa? Kalimat-kalimat kauniyah qadariyah itu pasti terjadi. Karena tidak ada makhluk yang bisa keluar dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kalimat-kalimat syariah diniyah itu bisa terjadi, bisa tidak. Karena Allah memberikan kepada makhluk keinginan ya untuk beramal, kemampuan untuk beramal. Maka Allah perintah, nanti dia mau lakukan apa tidak lakukan. Itu terjadi apa tidak terjadi, ya. Nah kalau dia lakukan ya pasti dia mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Kemudian yang ciri berikutnya adalah apa? Bisa ditaati atau bisa dilanggar. Ini yang kita katakan bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Yang keempat ya, keempat daripada ciri kalimat-kalimat syariah diniyah itu adalah apa? Menjadi dasar untuk seseorang itu mendapatkan pahala atau siksaan. Ya, orang itu mendapatkan pahala atau mendapatkan siksaan apabila dia melaksanakan kalimat-kalimat Allah syariah diniyah, begitu. Mafhum? Sampai di situ bisa dipahami ya, ikhwan? Bisa ya? Baik. Maka dari itu ya ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan apa? Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syariah diniyah itu dia sempurna. Dia sempurna. Ya, ini kitab-kitab Allah itu sempurna. Kalimat-kalimat Allah sempurna, syariat Allah sempurna, larangan dan perintah Allah itu sempurna, penuh dengan keadilan. Penuh dengan keadilan. Maka dari itu datang ya di apa? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan. Ya. Dan apa? Telah sempurnalah kalimat Rabbmu dengan apa? Kebenaran dan keadilan, sidqan wa adalan, kebenaran dan keadilan. Baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Bisa dipahami ya? Kalau kita katakan kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, maka kalimat-kalimat Allah itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama apa? Kauniyah qadariyah. Yang kedua syariah diniyah. Kalau kauniyah qadariyah itu apa? Pasti terjadi. Kalimat-kalimat Allah itu yang pasti terjadi. Berkaitan dengan takdir. Terus mencakup iman, kufur, dan taat dan seterusnya. Semua ya. Nah. Kemudian tapi kalau kalimat syariah diniyah, wahyu, perintah, larangan, syariat Allah Azza wa Jalla. Ciri-cirinya apa? Pasti terjadi apa enggak? Bisa terlaksana, bisa tidak. Karena Allah berikan kepada manusia pilihan ya. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Faman syaa minkum falyu'min wa man syaa minkum falyakfur. Ya, di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Siapa di antara kalian yang ingin, maka hendaklah dia beriman. Siapa yang ingin kufur, ya maka hendaklah dia kufur. Jadi manusia punya keinginan dan punya apa? Kehendak. Disitulah bisa terlaksana atau tidak terlaksananya apa? Kalimat-kalimat Allah yang apa? Yang apa? Syariah diniyah. Baik.
Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini. Kita baru bahas satu bab daripada kalimat-kalimat atau daripada ucapan Al-Imam Al-Muzani. Kurang lebih ada 9 bab yang harus kita bahas dari ucapan Al-Imam Al-Muzani di poin ini, ya. Di poin tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.